Halo semuanya, kita berjumpa lagi belajar kimia bersama Indah. Kali ini pada materi turunan benzena, yaitu hasil monosubstitusi benzena oleh suatu substituen. Yang pertama yaitu toluena, di mana satu hanya terganti oleh gugus metil. Nama lain dari toluena adalah metilbenzena atau bisa juga disebut dengan fenilmetana. Rumus molekulnya C6H5CH3. Toluena dibuat dengan proses alkilasi benzena yang dikenal dengan sintesis Friedel-Crafts, yaitu reaksi benzena dengan metil klorida menggunakan katalisator AlCl3 membentuk toluena dan HCl. Kegunaan dari toluena diantaranya adalah sebagai bahan pembuatan asam benzoat, bahan pembuat TNT, dan pelarut senyawa karbon. Perhatikan di sini, jika gas klor dialirkan dalam toluena yang mendidih, suhunya tinggi dengan bantuan sinar ultraviolet, maka ketiga atom H dari gugus metil berturut-turut akan digantikan oleh atom Cl. Jika cuma satu, akan membentuk bensil klorida, toluena valensi 1. Jika dua, benzal diklorida, toluena valensi 2. Dan jika ketiga atom hidrogen dari gugus metil tersubstitusi oleh atom Cl akan membentuk benzotriklorida. Jika pada suhu kamar, dengan katalis Fe, bukan atom H dari metil yang tersubstitusi, melainkan atom H dari nukleus benzena yang akan tergantikan. Perhatikan reaksi ini, jika toluena direaksikan dengan Cl2, katalisnya Fe pada suhu kamar, yang pertama dia akan membentuk ortoklorotoluena, ya, atau 2,6 diklorotoluena. Bisa juga 2,4,6 triklorotoluena, ya, atau bisa juga paraklorotoluena jika pada suhu kamar. Ya, jika direaksikan dengan asam nitrat, prosesnya adalah nitrasi. Dia akan membentuk ortonitrotoluena sebanyak 63%. Metanitrotoluena sebanyak 3% dan paranitrotoluena. Ini kurang lebih sebanyak 34%. Sifat selanjutnya dari toluena itu jika dioksidasi akan menghasilkan asam benzoat dan jika direaksikan dengan basa dia akan membentuk suatu senyawa benzil alkohol. Ya. Substitusi gugus nitro pada atom H di nukleus toluena itu bisa membentuk suatu senyawa paranitrotoluena atau ortonitrotoluena, dan jika dua gugus nitro menggantikan dua atom H akan bisa membentuk 2,4 atau bahkan 2,6 dinitrotoluena, dan jika 3 yang mensubstitusi akan membentuk suatu senyawa trinitrotoluena, 2,4,6 trinitrotoluena. Selanjutnya kita akan membahas tentang nitrobenzen yang diperoleh dari nitrasi benzena akan menghasilkan nitrobenzen yang digunakan untuk pembuatan anilin dan bahan peledak. Nama lain dari nitrobenzen adalah oil of myrrhine. Rumusnya C6H5NO2, ini digunakan sebagai aditif penyedap, bisa juga untuk parfum, tapi jika jumlahnya terlalu banyak, dia akan bersifat racun. Ya, di laboratorium sering digunakan sebagai pelarut dan reagen elektrofilik. Turunan benzena selanjutnya adalah anilin yang dapat diperoleh dengan mereduksi nitrobenzen dengan hidrogen.
Nama lain dari anilin adalah fenilamina atau aminobensena, di mana satu atom H dari nukleus tersubstitusi oleh gugus amina. Ya, sifat anilin itu seperti minyak cair, tidak berwarna dan suka larut dalam air. Uapnya berbau sedap, tapi jika dihisap terlalu banyak akan bersifat racun dan menyebabkan pusing kepala. Dia bersifat basa karena mengandung gugus NH2 tetapi tidak membirukan kertas laksmus. Ya, turunan bensena selanjutnya adalah fenol, di mana satu atom hanya tersubstitusi oleh gugus hidrokso. Nama lainnya adalah hidroksobensena. Ya, dibuat dengan cara memanaskan asam bensena sulfonat atau halogen bensena dalam alkali akan membentuk suatu larutan yang disebut fenol. Fenol ini digunakan untuk disinfektan dan larutan fenol di dalam air itu disebut dengan karbol. Jadi, fenol sebagai bahan pembuatan obat-obatan, bisa juga sebagai bahan peledak dan pembuatan plastik. Reaksi fenol dengan asam nitrat akan menghasilkan nitrofenol. Yang pertama, ortonitrophenol. Kemudian di sini ada paranitrofenol. Ada 2,6-dinitrofenol. Ada juga 2,4,6-trinitrofenol dan selanjutnya. Ya. Jika 5 atom hidrogen dalam fenol tersubstitusi oleh atom Cl, itu akan membentuk pentaklorofenol, suatu herbisida yang digunakan sejak 1920. Lebih beracun dibandingkan dikloro, divinil, trikloroetana atau disingkat DDT. Dan senyawa ini, pentaklorofenol ini, dapat didegradasi oleh Lentinus edodis atau dikenal sebagai jamur sintet. Ya. Sifat fenol bisa kalian baca di sini. Dia berbentuk kristal, tak berwarna, berbau seperti antiseptik. Sedikit larut dalam air dan sebaliknya. Kemudian tadi dikatakan larutan fenol dalam air disebut air karbol. Tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton karena mirip seperti alkohol tersier. Tidak membentuk ester dengan asam, tapi membentuk fenol sulfonat. Dan yang terpenting, larutan fenol dalam air itu bersifat sebagai asam lemah. Senyawa umum fenol lainnya diantaranya adalah kresol. Kresol merupakan senyawa hidroksitoluena, mempunyai 3 isomer, para, meta, dan orto. Ada juga 1,2,4-benzen-triol. Kemudian ada 2,3 kisilenol. Kalian tahu bahwa kisilena itu suku kedua dari toluena, mengandung 2 gugus metil. Bisa 2,3, 2,4, dan 2,6. Kisilena. Ya. Ada juga naftalenol, baik 1 dan 2, tergantung di mana gugus OH-nya terikat. Nah, fenol dan alkohol sama-sama mengandung gugus hidroksi tetapi memiliki sifat yang berbeda. Perbedaan sifat fenol dan alkohol kalian bisa baca di layar ini. Di mana alkohol dapat dioksidasi menghasilkan aldehid dan karboksilat, sedang fenol tidak dapat dioksidasi karena mirip dengan alkohol tersier di mana OH-nya terikat pada C yang tidak mengandung hidrogen lagi. Dengan asam membentuk ester, sedangkan fenol tidak, dan dalam larutannya bersifat netral. Tadi dikatakan bahwa fenol bersifat asam lemah.
Jika alkohol tidak bereaksi dengan NaOH, maka fenol bereaksi dengan NaOH membentuk natrium fenolat. Selanjutnya kita akan membahas tentang asam benzena sulfonat. Hasil sulfonasi benzena dengan asam sulfat. Asam benzena sulfonat ini digunakan untuk membuat zat karena mudah larut dalam air dalam pembuatan obat-obatan yang mengandung sulfa. Turunan asam benzena sulfonat yang terkenal adalah sakarin, gula pemanis. Ya. Asam benzoat dibuat dengan melalui oksidasi toluena. Digunakan sebagai pengawet bahan makanan dan digunakan untuk membuat senyawa asam salisilat. Juga membuat aspirin yang digunakan sebagai obat sakit kepala. Ya. Asam asetil salisilat atau aspirin ini digunakan sebagai obat sakit kepala dan jantung harus memakai resep dari dokter. Sifat asam benzoat, dari kata asam, dia termasuk asam lemah tapi lebih kuat dari asam asetat. Bersifat mengawetkan dan pada distilasi kering, natrium benzoat dan NaOH akan menghasilkan benzena. Dan jika dengan natrium formiat akan menghasilkan benzaldehida. Nah, sekarang turunan yang selanjutnya adalah benzaldehida, di mana satu gugus atom hanya dari nukleus benzena diganti gugus aldehid COH. Ini digunakan untuk parfum dan zat warna. Yang terakhir adalah karbosiklik tidak jenuh, sterena, diperoleh dengan dihidrogenasi etil benzena dengan katalis seng atau Cr2O3. Sterena ini digunakan sebagai bahan pembuat plastik atau juga ban mobil. Kegunaan benzena kita bisa simpulkan sebagai bahan pembuat turunan benzena, yaitu tadi toluena, asam benzoat, fenol, kemudian ada nitrobenzen, ada aspirin, ada paracetamol, ada sterena. Di sini Ibu tayangkan kegunaan dari beberapa turunan benzena. Kemudian ini ada lagi anilin, itu untuk obat-obat bahan peledak dan bahan dasar warna. Yang terakhir ada sterena untuk pembuatan plastik dan karat sintetis, asam salisilat obat analgesik dan obat penyakit kulit, bedak salisil. Kemudian ada asam tereptalat, yaitu bahan serat sintetis polyester. Demikian tadi penjelasan tentang turunan benzena, juga kegunaannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.